Kisah pilu timnas Vietnam U24 dari semifinalis kini tersingkir di fase grup Asian Games 2023. Informasi bola selanjutnya, 5 pelajaran Korea Utara versus timnas Indonesia U24. Hoki banget, bakal melaju sampai mana nih? Dan yang terakhir, Indra Syafri mengklaim kualitas Indonesia lebih bagus dari Korea Utara. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, kisah pilu dialami oleh timnas Vietnam U24 di Asian Games 2023. Dari awalnya menjadi semifinalis di Asian Games 2008, The Golden Star justru harus tersingkir pada fase grup Asian Games 2023 Hangzhou. Perjalanan Vietnam di fase grup Asian Games 2023 ini benar-benar seperti roller coaster. Tergabung di grup B bersama timnas Iran U24, timnas Arab Saudi U24, dan timnas Mongolia U24. Nguyen Quoc Viet dan kawan-kawan dijagokan untuk lolos. Hasil positif pun diraih partai perdana grup B. Vietnam menang telak 4-2 atas Mongolia. Mereka lalu nangkring di posisi teratas grup B dengan nilai 3, sementara Iran dan Arab Saudi berbagi 1 angka di partai perdana. Namun penurunan mulai terjadi di partai kedua. Anak asuh Hoang Antoine itu dilibas oleh timnas Iran U24 dengan skor telak 0-4. Kekalahan itu mulai memunculkan kepanikan sebab mereka harus minimal memetik 1 poin pada laga terakhir kontra Arab Saudi untuk lolos. Tapi apa daya, Vietnam kembali kalah dengan skor 1-3. Harapan untuk lolos sebagai salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik pun kandas, sebab sesuai dengan aturan jika grup berisi 4 tim, maka laga melawan juru kunci tak dihitung. Itu artinya kemenangan Vietnam atas Mongolia sia-sia belaka. The Young Golden Star pun memiliki nilai 0 dari 2 laga yang dihitung pada klasemen peringkat 3 terbaik. Vietnam finish di urutan paling bawah, kalah dari timnas Myanmar U24, timnas Thailand U24, dan timnas Indonesia U24. Hasil itu bisa dibilang penurunan drastis dibandingkan pada Asian Games 2018. Ketika itu Vietnam yang dilatih Park Hang-seo tampil heroik dan melaju hingga babak semifinal. Sayangnya, di 4 besar mereka disikat timnas Korea Selatan U23 yang kemudian merebut medali emas. Vietnam sendiri mengakhiri turnamen di posisi 4 setelah kalah adu penalti dari Uni Emirat Arab di perebutan medali perunggu. Kegagalan di Asian Games 2023 kali ini tentu menjadi tamparan keras untuk Vietnam dan Federasi Sepak Bolanya, sebab performa dan pencapaian mereka harus menurun sejak ditinggal oleh Park Hang-seo pada Januari lalu. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia U24 kalah melawan Korea Utara di Matchday 3 Grup F Asian Games 2023 di Zhejiang Normal University East Stadium Jinhua pada Minggu 24 September sore kemarin. Timnas Indonesia U24 kesulitan melawan Korea Utara. Mereka kerap ditekan oleh sang lawan. Di sisi lain, Indonesia kesulitan membangun serangan ke pertahanan Korea Utara. Skuad asuhan Indra Syafri akhirnya kalah dengan skor 1-0 berkat gol Kim Yu-song. Indonesia beruntung tak kalah dengan skor lebih besar. Kekalahan itu membuat Merah Putih turun ke peringkat 3. Yang beruntungnya mereka masih bisa lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023 dengan status sebagai salah satu dari 4 tim peringkat di 3 terbaik. Dari laga itu ada sejumlah pelajaran yang bisa dipetik dan berikut adalah ulasannya. Yang pertama adalah salah umpan. Timnas Indonesia U24 kesulitan untuk membangun serangan ke pertahanan Korea Utara sebab usaha mereka tak jarang terputus di belakang atau di tengah. Salah satu alasannya adalah karena pemain Indonesia kadang salah mengumpan, bola pun jatuh ke penguasaan lawan. Contohnya saja umpan tanggung Hernando Ari di awal pertandingan. Bola pun disorot lawan, tapi untungnya tak sampai membuahkan bahaya bagi pertahanan Indonesia. Untungnya lawannya cuma Korea Utara. Melawan tim yang lebih jago, entah apa yang akan terjadi nanti. Lalu mau crossing melulu.
Ya, di laga melawan Korea Utara ini, timnas Indonesia U24 kesulitan melancarkan serangan berbahaya. Alasannya sih salah satunya karena serangan merah putih kerap terputus. Dan ketika akhirnya bisa menyerang pun, Indonesia menyerbu di sisi sayap. Mereka memilih untuk mengandalkan umpan-umpan crossing, strategi yang sama juga digunakan saat melawan Chinese Taipei. Padahal usaha mereka tidak efektif, sebab tak ada juga pemain yang bisa menerima umpan-umpan tersebut. Dan di lini serang, Ramai Rumakia dan Egy Maulana Fikri bukan tipe pemain yang bisa melakukan duel bola-bola atas. Dan ketika tak mengandalkan serangan dari sayap, skuad Merah Putih mengandalkan kreativitas Ramai Rumakiek dan Egy Maulana Fikri. Sayangnya, kedua pemain itu tak bisa banyak berkutik karena sudah diantisipasi pergerakannya oleh para pemain Korea Utara. Lalu yang ketiga, PR bola mati. Di laga ini timnas Indonesia U24 terlihat kepayahan ketika harus menghadapi situasi bola-bola mati, khususnya dari situasi sepak pojok. Terbukti gol Korea Utara tercipta dari skema ini, mereka juga sempat mencetak gol kedua dari situasi sepak pojok juga. Untungnya gol itu dianulir sebab ada pemain yang terjebak offside. Ini jelas menjadi PR besar bagi Indra Syafri. Di fase knockout, lawan jelas akan menguji dan memanfaatkan kelemahan tersebut. Yang keempat, hoki banget. Nah, dengan kekalahan melawan Korea Utara ini, timnas Indonesia U24 harus rela turun ke peringkat 3 klasemen grup F Asian Games 2023. Posisi runner-up diisi oleh Kyrgyzstan, namun Indonesia U24 beruntung sebab mereka masih bisa mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Selain itu, Indonesia juga beruntung sekali karena kekalahan ini menghindarkan mereka dari laga berat di babak 16 besar. Jika finish di posisi runner-up, Indonesia bakal menghadapi lawan kelas berat yakni Korea Selatan. Dan Indonesia sendiri nanti menghadapi wakil dari grup C yang isinya cuma 2 tim yaitu Hong Kong dan Uzbekistan. Pemenang grup tersebut yang nantinya akan bertemu dengan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Dan yang kelima, pertanyaannya adalah bakal melaju sampai manakah timnas Indonesia? Nah, seperti disebutkan sebelumnya, ada beberapa kelemahan yang terlihat dari permainan skuad Indonesia U24. Mereka kadang-kadang salah dalam melakukan operan. Indonesia minim kreativitas dalam melancarkan serangan. Taktik juga terbilang monoton karena mengandalkan umpan silang saja. Lini pertahanan juga terhitung mudah ditembus lawan, khususnya di kedua sisi sayap. Skuad Merah Putih makin buruk melawan Chinese Taipei dan juga saat melawan Korea Utara. Maka dengan permainan seperti itu, kira-kira timnas Indonesia U24 bisa melaju sampai mana ya di fase knockout? Indonesia akan melawan salah satu dari Hong Kong atau Uzbekistan nanti di babak 16 besar. Dan kalau lolos, mereka akan dihadang pemenang laga India versus Arab Saudi nanti. Ya, kita nantikan saja.